Shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita mau melakukan ibadah KP kita hari ini, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan satu pokok doa kita, yaitu kita mau mendoakan untuk para staf dan juga untuk orang-orang yang bekerja di SCTB. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk setiap staf, untuk orang-orang yang bekerja di SCTB ya Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka, Kau memberkati setiap pekerjaan mereka, Kau memberkati kesehatan mereka Tuhan, dan juga Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan, kiranya apa yang mereka kerjakan itu juga Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, dan juga Tuhan kiranya mereka selalu dilindungi dan diberikan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan adalah Allah kita yang setia, bersama dengannya kita aman, dan berada dalam hadiratnya pun kita akan merasa aman. Untuk itu, mari kita sama-sama menaikkan pujian yang menyatakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah kapel hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Buka hati, pikiran, dan telinga kami, agar juga kami boleh mendengar pemberitaan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami dari setiap pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat untuk setiap kita. Kita bersyukur, kita bertemu lagi. Hari ini kita bersama-sama terus mau merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa Saudara khusus dalam minggu ini yang disebut dengan Holy Week. Saat dimana kita akan masuk di dalam Jumat Agung, kemudian kita akan merayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membawa diri kita di minggu-minggu ini kembali menikmati lagi perenungan yang indah, merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang besar itu yang kita sudah alami, yang membuat kita boleh mengalami keselamatan di dalam hidup kita. Nah, kaitan dengan itu sebenarnya di dalam minggu ini kita khususnya pagi ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang nanti akan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Di bawah garis
tema besar kita bicara tentang the gift of grace itu, saya memberikan satu subtema bicara tentang keharusan yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita. Kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menarik apa yang kita baca di dalam Injil Lukas ini juga sebenarnya terdapat di dalam Injil Matius dan Injil Markus. Khususnya di dalam Injil Lukas pada ayat yang ke-34 ada pernyataan yang dikatakan apa yang disampaikan itu. Murid-murid mereka tidak memahami itu. Karena apa? Pemahaman mereka yang mereka miliki berbeda dengan apa yang mereka dengar daripada Yesus itu. Bagi mereka, mereka mengerti ada satu gambaran Mesias yang harus ditinggikan, yang harus dimuliakan. Tapi apa yang kita temukan yang dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya, Anak Manusia itu dia akan dihina, diolok. Satu gambaran yang mereka tidak mengerti dengan hal yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menarik. Waktu kita bicara di dalam masa-masa di mana kita akan masuk untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah, kita hanya melihat kepada karya Tuhan yang besar yang kita sudah alami. Namun menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, apakah karya besar yang Tuhan sudah alami itu memang menjadi satu kekaguman yang luar biasa di dalam hidup kita, sehingga yang kita tahu ketika kita kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, membuat kita tidak main-main dengan hidup kita. Kita tidak main-main dengan panggilan kita, dan kita mau terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ada tendensi yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Mengutip perkataan apa yang dikatakan oleh Paul David Tripp itu di dalam bukunya Dangerous Calling. Dia katakan seperti ini, menjadi terbiasa dengan hal-hal tentang Allah, sehingga Anda kehilangan rasa kagum kepada Allah. Jadi waktu bicara tentang Allah, karya Allah yang luar biasa, ada tendensi di dalam hidup orang percaya, itu menjadi hal yang biasa. Sehingga tidak muncul rasa kagum itu. Ketika rasa kagum itu tidak muncul di dalam kehidupan orang percaya, dengan apa yang sudah Kristus kerjakan untuk keselamatan manusia, yang ada itu apa? Gambaran-gambaran ketegasan untuk tetap berjalan di dalam kebenaran, itu menjadi kabur di dalam hidup orang percaya. Nah, kita kembali kepada apa yang kita bisa mengerti di dalam teks kita yang kita sudah baca. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-31 yang dikatakan, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan dikatakan di situ bagaimana dia berbicara, mereka harus ke Yerusalem. Yerusalem menjadi sentral, menjadi pusat. Di sanalah akan terlihat bagaimana gambaran rencana sempurna Tuhan untuk keselamatan manusia. Nah, menarik yang kita bisa lihat di sini. Kalimat terakhir di dalam ayat yang ke-31 yang dikatakan, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Dan yang kita bisa lihat di sini, bagaimana Tuhan Yesus yang disebut Anak Manusia itu, dia menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi itu. Para nabi yang menubuatkan bagaimana rencana keselamatan Allah yang dihadirkan untuk manusia. Tuhan Yesus hadir dan dia menggenapi itu. Nah, menarik. Dalam bagian yang pertama ini kita bisa melihat Yesus yang adalah anak Allah, anak manusia itu. Dia hadir menggenapi apa yang menjadi rencana keselamatan itu, yang sudah direncanakan begitu sempurna oleh Bapaknya.
Ada satu gambaran kerelaan yang muncul di sini untuk apa? Melakukan apa yang menjadi rencana besar Bapa itu untuk keselamatan manusia. Dari poin ini kita lihat satu teladan. Kalaupun yang dikatakan tadi, judul kita bicara tentang keharusan yang menyelamatkan. Keharusan yang pertama yang kita bisa lihat, seperti yang saya sudah katakan. Keharusan apa? Menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Supaya apa? Keselamatan yang sudah dirancangkan sempurna itu untuk manusia, itu tergenapi di dalam Kristus itu. Satu gambaran yang tegas yang kita bisa lihat ini dimunculkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pembelajaran yang menarik sekali di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Dan serok dalam konteks kita yang ada di seminari, panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima panggilan khusus untuk menjadi mitra karya Allah, mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apakah sebagaimana teladan yang sudah diberikan Kristus bagi kita, kita sudah memunculkan itu. Kita menjadi barisan juga yang akan terus mengerjakan apa yang menjadi rencana sempurna Allah untuk keselamatan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Injil Lukas kita melihat satu hal yang luar biasa. Injil Lukas kalau bisa saya katakan adalah satu gambaran buku misi yang memunculkan gambaran bagaimana bangsa-bangsa, suku-suku bangsa di luar daripada bangsa Yahudi yang dijangkau. Dan kita melihat ada banyak hal yang menarik di dalam Injil Lukas. Tapi yang ingin ditekankan di sini, Injil Lukas semakin menegaskan gambaran bagaimana suku bangsa, bangsa-bangsa itu adalah suku bangsa yang harus juga mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi kita di dalam gambaran kita, panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang ada di dalam barisan untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana Allah bagi dunia ini. Dan itu adalah panggilan yang khusus yang kita tidak bisa abaikan. Dan Tuhan mau kita tetap ada di dalam kerelaan untuk terus melakukan sebagaimana Kristus yang sudah memberikan teladan yang indah untuk kita. Yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa lihat dari bagian ini. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus menyampaikan mereka harus ke Yerusalem. Ayat yang ke-32 yang kita bisa lihat menarik sekali, dan ini menjadi poin yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, yang dikatakan gambaran taat walaupun akan masuk dalam penderitaan itu. Bapak Ibu yang kita lihat di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi. Cuma kata di pasif di situ muncul. Sebenarnya yang kita bisa lihat di sini, ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada para murid, sebab ia yang dikatakan akan diserahkan. Bapak Ibu, ketika kita melakukan perjalanan dan kita tahu kita sedang berjalan kepada bagian atau saat di mana kita akan mengalami penderitaan, saya pikir kita tidak akan bisa melakukan perjalanan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tapi yang kita bisa lihat di sini, ada satu gambaran ketaatan di dalam Kristus itu. Walaupun dia harus masuk ke dalam penderitaan itu, ada ketaatan itu. Dia sebagai anak manusia, dia anak Allah, dia taat untuk terus mengerjakan apa yang menjadi misi Bapaknya, supaya manusia boleh mengalami keselamatan yang daripada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita bisa lihat di sini, gambaran ketaatan daripada Tuhan Yesus itu adalah satu penekanan yang luar biasa yang kita bisa lihat, yang membuat kita tidak bisa main-main dengan apa yang kita sudah terima di dalam kehidupan kita. Saya coba tarik di dalam konteks kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami panggilan Tuhan. Yang ada itu, benarkah ketaatan untuk terus berjalan di dalam panggilan itu? Walaupun kita tahu ada banyak pergumulan yang kita akan hadapi, tapi apakah perjalanan itu kita tetap lakukan di dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan?
Minggu ini menjadi minggu perenungan yang indah untuk kita sekalian. Kembali merefleksikan di dalam diri kita, apakah ketaatan kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Tuhan Yesus yang sudah memanggil kita untuk menjadi hambanya. Itu betul-betul menjadi bagian yang tetap ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang ada di dalam masa yang dikatakan pandemi COVID-19. Masa-masa yang tidak gampang. Masa-masa yang kita juga berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Tapi yang kita bisa lihat, apakah ketaatan untuk tetap mengerjakan tujuan Tuhan, ketaatan untuk terus mengerjakan kebenaran Tuhan, itu tetap menjadi bagian yang muncul di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ada di masa yang dikatakan pandemi COVID-19. Semua kita dimanapun kita berhadapan dengan pergumulan. Tapi poinnya adalah Tuhan mau kita taat. Walaupun kita akan berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang mungkin bisa juga membuat hidup kita mengalami saat yang memang sangat sulit. Tapi taat untuk tetap ada di dalam kebenaran, taat untuk mengerjakan tujuan Tuhan, itu tidak boleh menjadi hilang di dalam panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita bisa lihat Bapak Ibu, kalaupun yang dikatakan dia menderita, dia adalah Mesias yang menderita. Menarik, saya mengutip apa yang dikatakan sebenarnya di dalam Injil Lukas. Ketika yang kita bisa lihat gambaran Yesus yang menderita itu, bukan Yesus menderita dan mati walaupun dia adalah sang Mesias dari Allah, tapi pernyataan ketegasan yang sebenarnya kita lihat di dalam bagian ini. Tapi Yesus itu menderita dan mati karena memang dia adalah sang Mesias dari Allah itu. Dia harus menderita. Keharusan yang kedua yang kita bisa lihat, dia harus taat walaupun dia akan masuk di dalam penderitaan. Tapi kita bisa lihat penderitaannya, kesengsaraan yang dialami, itu pada akhirnya kita lihat ada kemuliaan yang dihadirkan. Jadi yang kita bisa lihat, tidak ada sukacita tanpa ada penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa ada penderitaan. Ini adalah gambaran yang tegas yang kita temukan di dalam kehidupan orang percaya. Kita lihat karya salib. Di salib itu adalah penderitaan. Tapi di salib itu kita menemukan kemuliaan. Di situ kita menemukan kemenangan. Di situ kita menemukan arti hidup yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sebenarnya harus masuk kepada kebinasan, tapi kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Salib memberikan arti yang luar biasa untuk kita. Sehingga dalam poin yang ketiga yang kita bisa lihat, kalimat yang muncul di dalam bagian ini, khususnya ayat yang ke-33 yang dikatakan, dan mereka menyesa dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Keharusan yang menyelamatkan. Yang ketiga, keharusan yang ada yang kita bisa lihat, dia mati dan bangkit. Kematian Yesus bukan adalah kematian yang membawa kepada kesia-siaan, tapi kematiannya adalah kematian yang menggambarkan kemenangannya. Karena pada hari yang ketiga dia bangkit, bukti kemenangannya atas maut. Dan kita bisa melihat Tuhan Yesus memberikan kemenangan untuk setiap kita. Tuhan Yesus, dia mau menderita mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan kita menemukan satu gambaran yang luar biasa di dalam perjalanan hidup iman kita. Dia memberikan kemenangan. Kalau dia memberikan kemenangan, yang ada itu yang kita bisa lihat Bapak Ibu. Apa yang kita perlu takutkan di tengah-tengah masa pergumulan yang kita hadapi sekarang. Kemenangan-kemenangan di dalam Kristus itu akan menjadi bagian kita. Ketika apa? Kita melihat hanya kepada Dia yang sudah berkarya sempurna. Dan bagaimana kita memunculkan ketaatan, kesetiaan, kerelaan untuk terus apa? Mengerjakan kebenaran, untuk mengerjakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saya bisa katakan,
dari bagian ini Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan saya, Tuhan Yesus memang dia harus menderita supaya apa? Manusia selamat. Tapi poinnya adalah di dalam kehidupan orang percaya harus taat dan setia. Demi apa? Hadirkan berita keselamatan. Saya pikir inilah menjadi penekanan bagi kita di Paskah tahun ini. Kita semakin diingatkan, kita semakin disadarkan. Benarkah kita yang sudah mengalami karya Kristus, kita yang sudah dipanggil untuk apa? Masuk di dalam rencana keselamatan Allah, masuk di dalam rencana untuk kita juga bagian atau orang-orang masuk di dalam barisan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Benarkah itu menjadi satu ketegasan bagi kita? Benarkah itu semakin tegas dan semakin jelas dalam kehidupan kita? Kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri ketika berhadapan dengan masalah atau ketika kita berhadapan dengan segala tawaran-tawaran yang ada. Tapi kita tahu kita punya tugas bagaimana kita adalah barisan orang yang harus menghadirkan berita keselamatan itu. Karena banyak orang, masih banyak suku dan bangsa di mana mereka belum mendengar kabar baik itu. Saya teringat ada banyak kurang lebih 7.000 suku terabaikan yang belum mendengar Injil. Ini menjadi pekerjaan besar. Dan saya berharap mari kita bersama-sama di minggu-minggu ini dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah, kembali kita semakin mempertegas apa tujuan kita sebenarnya ketika kita ada masuk di dalam panggilan, belajar di seminari, melayani di seminari. Apa sebenarnya yang sedang kita kejar? Benarkah kita sedang mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Benarkah kita semakin tegas untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan? Menyampaikan kabar keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang mereka membutuhkan. Karena minggu ini ketika kita bersama-sama merayakan Jumat Agung dan Paskah, kita diingatkan kembali apa yang kita sudah alami, dan itu juga menjadi satu dorongan yang kuat untuk kita kembali melihat apa yang kita sudah lakukan. Peran kita sudah sejauh mana, semakin tegaskah kita menghadirkan berita kabar keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah itu yang kita kejar? Atau ada yang lain yang kita kejar di dalam panggilan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Biarlah hidup kita terus melangkah dan masuk kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan biarlah minggu ini menjadi minggu di mana kita kembali menemukan pokok penting yang ada, yang seharusnya muncul di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Tuhan Yesus yang sudah mau berkarya sempurna, menunjukkan teladan yang luar biasa, yang membuat kami mengerti apa yang seharusnya kami lakukan. Berkati kami, bawalah kami untuk mengerjakan tujuan Tuhan. Bukan kami hilang arah di dalam panggilan kami. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Demikianlah ibadah kapel kita hari ini telah selesai. Kiranya firman yang telah disampaikan tadi boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.